Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar manajemen. Yang pertama, ada definisi dasar-dasar manajemen. Definisi dasar-dasar manajemen menurut Perry Packer Follett, manajemen merupakan seni art dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Yang kedua ada James Stoner. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada Luther Gulick. Manajemen suatu ilmu atau sains. Yang keempat ada James Haydon Lee. Manajemen adalah proses dari seseorang atau beberapa individu untuk mengkoordinasi tujuan kegiatan-kegiatan dari orang lain untuk memperoleh hasil yang tidak dapat dilakukan seseorang individu saja. Selanjutnya ada pengertian manajemen menurut pendapat ahli. Pengertian manajemen menurut Sawaljo Pusparanto apa? Ya, manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan organisasi dengan bekerja sama dan melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. Yang kedua, pengertian manajemen menurut Malayu SP Hasibuan. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber secara efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan. Yang selanjutnya ada pengertian manajemen menurut Tehani Handoko. Manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, personalia, pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan. Selanjutnya ada pengertian manajemen menurut Richard Aldrau. Manajemen adalah pencapaian sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Selanjutnya, menurut Henry Fayol. Menurut Henry Fayol, pengertian manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan atau kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, ada ruang dasar-dasar manajemen. Ada planning atau merencanakan, controlling, pengawasan, closing, penutup. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dasar-dasar manajemen. Tujuannya adalah yang pertama, menerapkan dan mengevaluasi strategi yang kami pilih secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada mengevaluasi kinerja, meninjau situasi dan membuat berbagai penyesuaian dan koreksi jika ada penyimpangan dalam implementasi strategi. Selanjutnya ada selalu memperbarui strategi yang kami lakukan, yang kami rumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Lalu selanjutnya meninjau kekuatan, kelemahan, dan ancaman peluang yang ada. Lalu ada manfaat dasar-dasar manajemen. Manfaatnya membantu kita membuat strategi yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan yang lebih sistematis, logis, rasional, dan pada pilihan strategis. Yang B, merupakan sebuah proses bukan keputusan atau dokumen. Yang C, proses yang kita laksanakan menyediakan pemberdayaan individual. Pemberdayaan adalah tindakan memperkuat pengertian diri sendiri mengenai efektivitas dengan mendorong dan menghargai usaha kita. Selanjutnya, kita akan membahas khusus tentang mengolah perubahan dan penolakan dalam sebuah lingkungan organisasi. Apa itu perubahan dan penolakan? Baik, perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaannya yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Penolakan terhadap adanya perubahan merupakan fenomena yang timbul dan proses perubahan. Penolakan terhadap adanya perubahan adalah memberikan pendidikan kepada orang lain mengenai perubahan itu sebelumnya. Penyampaian gagasan dapat membantu orang melihat kebutuhan serta alasan perubahan itu perlu.
Proses pendidikan bisa dilakukan lewat diskusi, prestasi kepada kelompok, atau memo dan laporan. Selanjutnya, apa itu mengolah perubahan dan penolakan? Apabila sebuah organisasi mengalami perubahan, tentu organisasi tersebut akan menemui tantangan yang harus diselesaikan. Karena itu pimpinan organisasi mengelola perubahan tersebut agar dapat berhasil sesuai yang diinginkan. Di sini untuk dapat mengelola perubahan dalam organisasi dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut. Yang pertama ada memotivasi perubahan. Selanjutnya ada komunikasi, partisipasi, mengelola transmisi. Lalu mengelola penolakan terhadap perubahan. Langkah pertama dalam pelaksanaan perubahan adalah membuat orang lain mengerti pentingnya melakukan perubahan. Orang-orang menolak perubahan karena beberapa alasan, dan dengan membuat mereka paham akan pentingnya perubahan dengan lebih efektif. Yang pertama ada penolakan terhadap perubahan, yaitu satu, kepentingan pribadi. Kedua, kurangnya pemahaman dan kepercayaan. Ketiga, keharusan untuk melakukan perubahan. Ada halangan untuk berubah, yaitu fokus berlebihan pada biaya, kegagalan memilih manfaat, kurangnya koordinasi dan kerjasama, penghindaran ketidakpastian, ketakutan menghadapi kerugian, ketidakpastian. Lalu mengelola tantangan terhadap perubahan. Orang-orang menentang perubahan akibat adanya ketidakpastian, kebiasaan cemas akan kerugian pribadi, dan keyakinan bahwa perubahan itu tidak sejalan dengan kepentingan terbaik organisasi. Bagaimana mengelola penolakan menjadi perubahan positif dan menemukan inovasi baru dengan cara menerima usulan penolakan menjadi mencoba menerapkan saat bekerja, maka dengan sendiri akan muncul inovasi baru untuk lebih mengembangkan kinerja. Mendorong terciptanya inovasi. Inovasi menjadi sebuah keharusan bagi setiap usaha, antara lain perusahaan dalam skala kecil, skala menengah, dan skala besar. Sebuah kalimat bijak mengatakan, segala sesuatu mengalami perubahan, hanya perubahan itu sendiri yang tetap. Maka agar tetap eksis dalam persaingan bisnis, sebuah perusahaan bisnis merasakan dengan perubahan yang seiring dengan perkembangan zaman. 8 cara untuk menumbuhkan inovasi, yaitu 1. Bentuk tim kerja yang baik, ciptakan produk yang berkualitas, utamakan keinginan pelanggan, kenali dan gunakan teknologi, ikuti perkembangan zaman, perluas jaringan bisnis, mencari investor sebanyak mungkin, lakukan pengukuran kinerja setiap tahun. Lalu kita akan membahas studi kasus perubahan pada PT Unilever Indonesia Tbk. Tahu gak Unilever itu perusahaan apa? Unilever merupakan sebuah perusahaan multinasional yang memproduksi barang konsumen yang bermarkas di Rotterdam, Belanda. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1930, memproduksi makanan minuman, pembersih, dan konsumen pribadi. Beberapa merek terkenal milik Unilever adalah Rinso, Sunsilk, Dove, and Clear. Di Indonesia, Unilever bergerak dalam bidang produksi sabun, deterjen, margarin, minyak sayur, dan makanan yang terbuat dari susu, es krim, makan, dan minuman dari teh, dan produk-produk lainnya. Unilever didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 sebagai Jeff Fabricant N.F. Lever pada 2 Juli 1980. Nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia dan pada 30 Juni 1977. Nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever Indonesia mendaftarkan 15% dari sahamnya dari Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1981. Sejak berdiri sampai saat ini, PT Unilever Indonesia Tbk atau ULI menunjukkan perkembangan usaha yang pesat dilihat dari usaha kecil dan hasil usaha. Salah satu kunci sukses ULI terletak pada strategi Indonesianisasi manajemen. Keberhasilan program ini membawa hasil, yaitu diangkatnya Sri Urip Simeon sebagai Presiden Direktur ULI. Dengan jabatan ini, Sri Urip Simeon merupakan wanita yang paling senior dalam jajaran pimpinan Unilever di seluruh dunia. Untuk diketahui bahwa Sri
Sri Ulip telah mengabdikan dirinya dan berkarir di Uli selama 25 tahun. Unilever merupakan sebuah perusahaan multinasional, berarti Unilever memiliki pasar yang berbeda-beda karakter di tiap negara-negara. Hal ini mengharuskan Unilever untuk memahami kebutuhan pelanggannya di pasar setiap negara yang berbeda. Unilever tidak selalu bisa menawarkan produk yang sama di pasar berbeda. Banyaknya bauran produk dari Unilever, keragaman produk ini menunjukkan bahwa Unilever ingin memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam. Pula dengan produk-produk yang menyentuh kebutuhan sehari-hari. Unilever mencoba menawarkan produknya sebagai orientasi memenuhi kebutuhan konsumen sehari-hari. Unilever menggunakan riset pasar sebelum menciptakan dan meluncurkan suatu produk. Melalui riset yang tepat, sebuah perusahaan akan mampu memenuhi kebutuhan pasar yang telah dibidik, bahkan mampu menjadi market leader. Itulah mengapa Unilever selalu berhasil di pasar sebagai negara yang berbeda. Selanjutnya, perluasan Unilever di Indonesia. Pada tanggal 22 November 2000, perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Anugrah Indah Pelangi untuk mendirikan perusahaan baru, yakni PT Anugrah Level PT AL yang bergerak di bidang pembuatan pengembangan, pemasaran, dan penjualan kecap, saus cabai, dan saus-saus lain dengan merek dagang Bango, Parkiet, dan Sakura, dan merek-merek lain atas dasar lisensi perusahaan kepada PT AL. Lalu, visi PT Unilever ini ada produk Unilever telah menyentuh sekitar 2 miliar orang setiap hari, baik itu melalui perasaan yang luar biasa karena mereka memiliki rambut yang kemilau dan senyum yang menawan, membuat rumah mereka segar dan bersih, atau dengan menikmati secangkir kopi, makanan yang lezat, atau snack yang sehat. 4 pilar utama dari visi kami menggambarkan arah jangka panjang dari perusahaan kemana tujuan kami dan bagaimana kami menuju ke arah sana. 1. Kami bekerja untuk membangun masa depan yang lebih baik setiap hari. 2. Kami membantu orang-orang merasa nyaman, baik, dan lebih menikmati kehidupan dengan pelayanan bagi mereka dan bagi orang lain. Ketiga, kami menjadi sumber inspirasi orang-orang untuk melakukan hal kecil setiap hari yang dapat membuat perbedaan besar bagi dunia. Yang keempat, kami akan mengembangkan cara baru dan melakukan bisnis dengan tujuan membesarkan perusahaan kami 2 kali lipat sambil mengurangi dampak lingkungan. Lalu misinya PT Unilever adalah menjadi yang pertama yang terbaik di kelasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumen. Kedua, menjadi rekan yang utama bagi pelanggan, konsumen, dan komunitas. Ketiga, menghilangkan kegiatan yang tak bernilai tambah dari segala proses. Yang keempat, menjadi perusahaan terpilih bagi orang-orang dengan kinerja yang tinggi. Yang kelima, bertujuan meningkatkan target pertumbuhan dan menguntungkan dan memberi imbalan di atas rata-rata karyawan dan pemegang saham. Tujuan dan prinsip perusahaan ini: 1. Selalu bekerja dengan integritas. 2. Dampak positif. Lalu komitmen yang berlanjut, menjalankan aspirasi, bekerja dengan yang lain. Nilai perusahaan ini ada beberapa, yaitu integritas, respect, tanggung jawab, semangat pelaporan. Dimensi layanan prima di PT Unilever ini ada beberapa, yaitu keandalan atau reliability, bukti langsung, tangible, terus langsung ada ketanggapan, responsiveness, jaminan, asuransi, empati. Lalu hambatan dalam pelayanan PT Unilever, yaitu setiap perusahaan membutuhkan rencana strategis, rencana dengan pandangan baik untuk menjalankan perusahaan. Tapi perusahaan harus terus berinovasi untuk bisa berkembang. Sebuah rencana strategis membantu perusahaan untuk mempersempit visinya, melepaskan setiap hal yang tidak mereka lakukan dan baik sehingga mereka bisa lebih fokus pada hal-hal yang mereka lakukan. Rencana strategis juga meletakkan dasar-dasar untuk meningkatkan hal-hal yang memerlukan sedikit dan banyak pekerjaan. Visi mendedikasikan waktu, sumber daya manusia, dan anggaran. Perusahaan memahami hambatan dalam suatu perusahaan akan membantu untuk terhindar dari jebakan yang paling umum. Berikut di bawah ini adalah hambatan di perusahaan PT Unilever. Yang pertama ada penipuan. Yang kedua, kenaikan biaya bahan baku. Ketiga, penjualan melambat. Keempat, tren baru. Perubahan PT Unilever pada perilaku konsumen selama pandemi. 8 perubahan perilaku konsumen yang memperkirakan akan bertahan jangka waktu
panjang dan saling terkait satu sama lain. Yang pertama ada gaya hidup bersih dan sehat. Kedua ada semua aspek keseharian menjadi lebih fluid. Yang ketiga ada in-home romance atau in-home experience. Yang keempat ada komunitas yang lebih kuat. Kelima fenomena reverse Maslow. Yang keenam konsumen semakin teliti akan konsumen dan pembelian yang mereka lakukan. Konsumen mencari value dan bukan harga semata. Yang ketujuh ada gaya hidup serba digital. Yang kedelapan ada lahirnya smart opportunities. Selanjutnya ada penolakan pada perubahan PT Unilever. Penolakan perubahan karyawan tak bisa dihindari, terlebih ketika dunia dilanda pandemi COVID-19. Termasuk PT Unilever Indonesia. Perusahaan melakukan besar-besaran untuk menyelamatkan keuangannya, maka mereka terpaksa memutuskan hubungan kerja kepada para karyawan. Penolakan keputusan tersebut dikemukakan oleh karyawan yang nasibnya harus di PHK secara sepihak dari perusahaan. Tapi tidak ada jalan lain, semua demi menyelamatkan keuangan perusahaan. Tapi saat new normal, perusahaan akan membutuhkan dan merekrut karyawan baru, sehingga manajemen atau HR harus mampu menjembatani antara karyawan lama dan baru agar kinerja mereka sesuai dengan perusahaan. Sekian dari saya.